Jembot hitam, ribut hitam, jalanan jadi panggung, masak nebot negas, serasa jadi agung. Jalur tikungan, kita raja jalanan, kilometer nambah, kisah kita takkan hilang. Tangki penuh bensin, mimpi terus mengalir. Pagi-pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang lagi nonton, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Perjalanan ini bukan sekedar soal jarak, tapi tentang cerita di setiap kilometernya. Dari Hiruk Pikuk Bekasi, kami akan menembus Pulau Jawa, menyeberangi lautan Bali, hingga akhirnya menjajakan kaki di kota Lombok. 3 hari 2 malam, serta ribuan kenangan di sepanjang jalan. Perjalanan menuju ke Lombok itu kita memakan waktu 3 hari 2 malam, karena kita menjalani perjalanan ini dengan santai sesuai dengan aktivitas tubuh. Jadi kalau pagi kita berangkat, ya malam kita tidur jam 7 jam 8 kita langsung nyari penginapan, terus istirahat deh tidur. Nggak terlalu ngoyo ya, terlalu ngoyo banget lah buat buru-buru sampai. Toh kita juga santai jalannya, nggak terlalu kebut-kebutan juga gitu, bray. Hari pertama kita mulai dari Bekasi. Waktu pagi-pagi itu kita janjian berangkat jam 3. Ternyata ada kendala dan sesuatu hal, jadinya pada ngumpul jam 4 tuh, ya kan? Pas jam 4, pas mau jalan dengar azan, ya kan? Akhirnya kita sholat dulu. Pas kita sholat dulu, mundur kan sampai jam 4:30, ujung-ujungnya ngumpul jam siap-siap tuh ya. Akhirnya kita jalan jam 5 tuh, jam 5 pagi. Jam 5 pagi kita berangkat, langsung kita berangkat dari Pertamina di Kalimalang. Kita jalan dari situ, langsung berangkat deh tuh capcus, kita jalan. Berhentinya kita di pom bensin pengisian pertama gitu, bray, sambil ngemil-ngemil makanan yang ada di bawah jok. Kita bawa sarapan ringan, roti-roti, ada bawa ubi celembu juga, sambil ngopi-ngopi. Habis kayak gitu kita berangkat jalan lagi. Sekedar informasi teman-teman, ini kita berangkat 4 motor, 3 X-Max dan 1 Z250 dari Kawasaki. Gamut biasa bawa X-Max hitam, tiada lain dan tiada bukan, ya kan? Kalau satu lagi pemain lama juga, namanya Koacun nih. Udah sering dia melanglang buana di YouTube kita kan. Koacun, dia tadinya naik NMAX karena persiapan mau ke Lombok, ya kan? Dia beli dah tuh X-Max tuh, warnanya merah merona, iya. Mantep Koacun emang. Ditambah lagi sama satu lagi nih pemain lama juga, si Om Bray. Om Bray nih nggak kalah-kalah dia. Kemana-mana nih 3 serangkai. Kalau kemarin-kemarin, sekarang tambah lagi nih, ada amunisi baru, asik, ya kan? Namanya Deka. Dia bawa Kawasaki Z250. Mantap. Sekarang jadi 4, ya kan? 4 sekawan untuk touring jauhnya. Nah, kondisi dalam perjalanan nggak mulus-mulus banget. Ternyata di pertengahan perjalanan kita baru nyampe di area
Purwakarta sonoan dikit deh ya. Itu ban dari motornya Om Bray mengalami bocor, terkena baut dia, jadi lebar banget. Nah, karena temen-temen ada yang bawa nih alat tambalnya, makanya kita langsung tambal sekarang. Gaskan. Lagi ada problem sedikit bocor, kita langsung tambal lagi. Bang, bang. Bikin dua lagi tuh berarti. Apa? Bikin dua lagi karetnya. Karetnya bikin dua. Bikin dua. Dia bocor parah. Naik-naik. Iya. Coba dicek dulu. Coba Jun. Cek dulu anunya. Apa? Kenapa? Wah. Masih lengket. Panas lagi kan? Iya, jadi biar bisa lebar aja. Setelah ditambal, kita melanjutkan perjalanan dan di depan kita isi bensin lagi nih. Sambil isi bensin, kita cuci muka dulu biar segar. Kita mampirin ke toiletnya sambil minum-minum dulu lah. Minum aqua yang kita bawa aja sendiri gitu. Di sini enak, tempatnya pom bensinnya gede, terus habis kayak gitu juga toiletnya bersih. Sambil menyantai-nyantai ria, sambil cerita-cerita, ya kan. Ada yang mau ke kamar mandi, monggo silakan kamar mandi. Jadi kita di sini agak santai dulu nih, agak ngelempengin pinggang gitu, Bray. Iya, iya. Kita lanjut jalan lagi, Bray. Ya kan, Bekasi Kerawang udah lewat Kerawang, ya kan. Sekarang ke Cikampek Pantura. Nah, di jalur Pantura ini kan panjang banget ya. Jadi kita jalannya santai sambil video-video biar ada historinya kita jalan menuju ke Lombok. Targetnya sih hari ini nyampe ke Probolinggo. Ternyata kita nggak sampai sih, terlalu kemalaman. Kalau mau dipaksa juga takut kecapean kan.
Ya nyampe dikit-dikit Probolinggo kita langsung nyari penginapan gitu bray. Kita jalur-jalur santai ini siang-siang panasnya ampun. Tapi informasi dari teman-teman yang lagi ada di Bekasi katanya itu sih hujan terus tuh di Bekasi gitu kan, nggak putus-putus hujannya, rintik-rintik gitu. Tapi selama perjalanan sih alhamdulillah kita tuh terang benderang dikasihnya. Terus habis kayak gitu jalanan juga enak, nggak dikasih hujan. Kalaupun ada hujan juga bukan hujan yang deras banget gitu, nggak sampai jas hujan kita tuh keluar gitu dari bagasi gitu bray. Jadi ya alhamdulillah lah kita dikasih jalan terang gitu kan, enak, nyantai, suasananya juga kadang nggak panas banget gitu, dikasih agak mendung-mendung ntar panas lagi gitu. Persiapan buat teman-teman ke depan, kita mau melipir ke kiri sambil cari tempat makan dan tempat untuk sholat. Begitu bre, kita informasiin buat teman-teman di belakang karena kita RC nih. Kita cari tempat makan, warteg-wartegan aja. Dan kebetulan alhamdulillah di sebelahnya ada musola. Jadi kita bisa langsung sholat di musola setelah habis makan. Gitu deh. Makan dulu, udah kenyang baru kita sholat. Warung makan Raos Sedep. Nah, Ibu Wiwik kali ini W2K nih. Jadi tempatnya itu enak, ya kan? Selain di sebelahnya musola, di sini lauknya banyak, menunya banyak tuh. Mau apa aja ada, jadi kita bebas pilih. Terus murah lagi, sambalnya juga enak, mantap. Ini tuh ukurannya sama kayak dulu ya. Setelah kita isoma, asik istirahat sholat makan, kita lanjut lagi perjalanan. Nah cuman bensin kita itu udah habis 3 ya, 3 bar. Akhirnya kita coba melipir dulu ke pom bensin sambil kita isi, karena kita nggak mau tuh tinggal 1 atau 2 bar. Khawatirnya di jalan, ya namanya di jalan kita nggak tahu nanti kita nggak dapat pom bensin kah, atau pom bensin terlalu jauh lah gitu. Jadi udah habis 3 atau 4 bar kita isi gitu, supaya full lagi kita bisa lanjut perjalanan. Jadi nggak ada khawatir di depan itu kita habis bensin. Cikampek Pantura udah lewat, Subang, Indramayu, Cirebon juga udah lewat. Emang dah Pantura itu emang punya cerita, truk-truk gede banyak, warung kopi pinggir jalan juga bejibun. Terus panasnya matahari ya, yang benar-benar kadang-kadang kalau lagi terik banget itu panasnya sampai naik dari atas aspal gitu, naik ke atas, berasa banget deh pokoknya. Jadi semakin siang panas itu mulai terasa. Tapi emang di sini nih ujian waktu lagi touring tuh, bukan lagi sekolah, bukan ujian sekolah, bukan ujian waktu lagi touring, ujian dalam perjalanan. Dimulai itu ada kesabaran, ya kan? Kesabaran dari mana? Kesabaran dari panasnya terik matahari, kesabaran dari banyaknya pengendara lain gitu kan, yang kadang-kadang pelan di sebelah kanan, nggak mau ngalah. Dan kadang-kadang juga ada lagi nih truk yang ngambil terlalu jauh, bukan truk ya, bus ya, bus lintas itu gila-gilaan ngambil, bawa dari arah jalan kita itu, ngambil jalan kita itu, marka jalan kita
habis dibabat. Kadang-kadang kita sampai ke pinggir-pinggir untuk menghindari si bus itu. Nah, disitulah kesabaran kita itu mulai diuji. Selain kesabaran juga kita harus fokus gitu, dan nggak lupa juga kebersamaan dalam tim. Walaupun 4 motor, kebersamaan, terus feelingnya kita rame-rame gitu kan, informatif juga di jalan. Kita kasih tahu teman-teman kondisi di depan gimana supaya tidak tidak putus gitu informasinya. Jadi kalau kita mau lambung, ada jalan bumpy kah, ada lubang gede kah gitu, jadi kita bisa kasih tahu ke belakang dengan harapan teman-teman yang di belakang nggak kena lubang tersebut. Begitu. Asik, kaku buat romannya ngomong pakai tersebut segala. Masuk dari Jawa Tengah dan keluar Jawa Tengah masuk ke Jawa Timur. Nah, di area masuk ke Jawa Timur ini suasana udah mulai berubah nih, Bray, ya kan? Jalan lebih panjang, terus habis itu langit juga kelihatan lebih luas tuh, lega banget kayaknya. Nah, terus habis kayak gitu udah mulai tuh rasa-rasa aduh capek mau istirahat gitu kan, mau selonjoran udah mulai terasa. Tapi karena kita di intercom tuh seneng gitu kan, ada aja yang dibahas dan bahas gitu ya, ada yang diomongin gitu, tawa-tawa ya, jadi semua terasa seru, Bray. Ditambah juga teman-teman yang ada di grup gitu bisa masuk kan, bukan 1-2 orang doang, kita bisa masuk semua yang ada di grup WhatsApp tuh, karena kita pakai intercomnya melalui pesan suara di WhatsApp. Jadi teman-teman yang lain kalau lagi pas off nggak ngapa-ngapain juga bisa masuk dan bisa ngobrol bareng juga, bisa nemenin kita. Jadi kita nggak bosen di jalan, ada aja yang diomongin. Teman-teman juga keren-keren di grup ya kan, support kita banget. Kita ditemenin dari pagi sampai sore, udah ganti-gantian aja tuh yang masuk dan keluar gitu, Bray. Selanjutnya kita langsung makan malam di daerah Tuban, dan kita langsung setelah makan cari tempat istirahat dan kita tidur. Sampai jumpa ke besok, Bray. Kita barang ya? Kita keluar dari Semarang itu ya? Di Semarang. Sama tanggal itu 1,4. Ya itu lah. Aduh, enak banget rasanya. Habis istirahat pagi, habis istirahat semalam kita langsung tidur nyampe pagi, ya kan? Pas pagi-pagi kita nggak ngoyo-ngoyo banget harus subuh kita jalan, ya kan? Jam 7, jam setengah 8 kita bisa berangkat, biar agak siangan dikit. Pagi-pagi juga mau ngapain, apa yang mau dikejar, ya gak? Kita nginep di Hotel Dinasti karena semalam itu kita sampai di daerah Tuban itu jam 9 gitu kan. Ya kita langsung nyari penginapan, istirahat jam 10, subuh kita sholat dulu, lanjut tidur yang mau lanjut tidur, jam 6, jam setengah 7 kita siap-siap, jam 7 nih lagi bebenah nih, bebenah kanan, bebenah kiri lah, ngelap-ngelapin motor, ya gak? Sampai mengkilat dan bersih, baru kita gas lagi.
ini juga nih informasi buat teman-teman yang mungkin lagi touring juga di daerah Tuban misalnya, atau mau kemana ya, dari Jakarta mau ke apa tuh, Banyuwangi misalnya. Nah itu juga bagus tuh di Hotel Dinasti, bersih, tempatnya bersih, AC-nya dingin, kamar mandinya bagus gitu kan, bersih juga gitu, istirahatnya enak lah, nyaman. Kalau yang mau untuk tidur-tidur aja gitu kan, dan harganya juga nggak mahal nih buat teman-teman nih, harganya nggak mahal, sekitar kurang lebih 300-an apa ya, nggak nyampe, malah 250 apa. Ada juga yang pakai yang mahal, yang mau pakai kipas angin. Kalau yang mau pakai kipas angin kalau nggak salah 150.000 apa 100 berapa tuh ya, 190.000 gitu, antara kurang lebih disitulah harganya. Itu murah banget dah pokoknya di situ. Kalau yang mau melipir gitu kan buat istirahatin badan, boleh di Hotel Dinasti. Tadi sih udah sarapan ya, dapat sarapan di hotel itu. Walaupun 250.000 pakai AC juga, nyaman, dapat yang paling depan lagi. Itu dapat sarapan pagi-pagi, dapat roti sama dapat kopi. Ada pilihannya mau kopi atau teh, tapi karena teman-teman kayaknya kurang gede kali ya kopinya, dia mau pakai kopinya ini gelasnya pakai gelas babe, kopi sindang, kopi sedikit air sedandang. Nah makanya berhenti lagi, kita ngopi lagi di sini sambil isi bensin pastinya. Jadi kita selalu memanfaatkan tempat isi bensin itu sekaligus ada aktivitas lain gitu. Belum. Kita lagi sarapan. Ngopi juga, Bra. Ngopi juga. Soal lamongan enak. Ah, Harapannya kopi kurang meriah. Pada rapat yang mahal-mahal kan. Vitamin. Kita rapat. Nanti tujuannya ke Lembah Lombok, lalu mau pulangnya gimana? Kita mau poin apa gimana? Jadi kita rapat nih kurang meriah kan. Jangan pula nanti kata-katanya jadinya apa? semoga Selamat. doain kita selamat Sampai Lombok. sampai Lombok, pulang juga lancar kan. Amin. Ya kan. Kita sehat. Agam buat Indonesia. Pantang tuh. Aduh. Jangan longsor ya. Jangan longsor. Jangan longsor ya. Kita udah sampai di Probolinggo, sonoan dikit kali nih. Udah lumayan kita nih jalan dari pagi. Lapar, kita mampir yang ada kelapanya sama apa tuh? Makanannya gitu. Kebetulan ada mie ayam sama bakso ya. Jadi kita beli di sini. Enak, tempatnya di pinggir jalan, model-model saung gitu kan. Sebelahnya ada sungai nih. Ini sungai arahnya kemana nih? Ciliwung mau kemana ya? Buset dah. Pas siang kita langsung berhenti lagi di pom bensin atau rest area yang ada masjidnya. Pas banget nih kita dapet tempat yang bener-bener gede gitu kan. Rest areanya ini kita nggak nyangka loh kalau segede ini, ternyata ya di jalur Pantura ke dalam itu ke arah Jawa Timur itu ternyata gede banget ya rest areanya. Padahal rest area biasa gitu, jalan biasa, bukan rest area di kilometer, maksudnya di jalan tol. Kalau di jalan tol wajar lah emang gede-gede kan, tapi ini kan di jalur biasa, tapi bagus loh, nggak kalah sama yang di dalam jalan tol gitu. Masjidnya gede,
pom bensinnya luas, ada tempat makan, terus dikasih juga tempat rest, memang sengaja buat tempat rest yang mau istirahat gitu kan. Itu bagus banget deh tempat rest areanya. Emang bener-bener rest area, ada buat restnya juga disediain gitu kan, ada buat tempat makannya juga, tempat ngopi-ngopinya ada, buat isi bensinnya ada, masjidnya juga yang mau ibadah juga ada gitu. Mantap. Baru tahu gitu kalau rest area bisa segede itu gitu, Bray. Di hari kedua ini kita start dari Tuban nih, menuju ke Bali rencananya. Langsung ke Bali, kita langsung nyebrang. Emang nggak terlalu pagi kita jalan tadi, tapi di daerah Tuban itu masih sunyi, masih sepi. Kendaraan-kendaraan juga nggak terlalu banyak. Tadi pas kita berangkat sampai dengan ke pom bensin, dan kita mampir juga sholat gitu kan di siang. Tapi kita harus terus jalan sampai menuju ke checkpoint 2 di Bali. Sekarang rutenya itu Tuban, terus ke Lamongan, Gresik, Surabaya gitu kan, Sidoarjo, Probolinggo. Nah, ini kayaknya kita udah masuk nih di daerah Probolinggo gitu. Jadi ya jalan santai pelan-pelan. Kalau kata orang dulu sih ya, alon-alon asal kelakon, iya gak? Itu supaya kita santai menikmati perjalanan, menikmati setiap indahnya kota yang kita lewati. Karena apa? Karena momen-momen kayak gini tuh kadang-kadang datangnya ya setahun sekali juga belum tentu gitu. Mumpung waktunya ada, pas juga gitu kan, waktunya ada pas gitu kan. Jadi kita bisa nikmatin setiap kota itu dengan santai dan nggak terlalu gerabak-gerubuk gitu. Kalau ada yang perlu kita singgahin ya kita singgahin dulu gitu. Kalau ada yang kita bisa enak gitu dilihat mata, kayaknya enak nih es cendol, kita mampir dulu beli es cendol. Kalau ada yang lagi lihat, enak juga nih, apa sih namanya tuh, es oyen. Nah, sering tergoda sama es oyen, mampir beli es oyen. Tapi mampirnya itu kita cari tempatnya yang sekaligus apa gitu kan, sekaligus dengan apa gitu kan, atau dengan toilet kita cari, atau dengan apa gitu, supaya enggak berhenti 2 kali. Di dalam perjalanan ini juga kita itu mensiasati di atas kendaraan itu maksimal 3 jam, nggak boleh lebih. 3 jam cari isi bensin, kita berhenti peregangan-peregangan sambil minum kopi atau teh atau air putih sambil ngemil-ngemil. Setelah 3 jam rest selama 30 menit, kita coba gas lagi gitu. Nggak terlalu banyak istirahat sambil mampir, tapi sekali mampir sekitar 15-30 menit kita harus udah jalan lagi. Kalaupun udah kepengen banget nih, kalau kata orang Bekasi mau udah ngebet dah ya, udah ngebet nih, pengen banget apa gitu, es misalnya, ya kita berhenti 15 menit sampai 30 menit, kita jalan lagi. Walaupun kita baru jalan misalnya 2 jam gitu, kita berhenti. Contohnya kayak, pengen banget es kelapa gitu, ya kita mampir beli es kelapa 15 menit, minum, ya kita langsung jalan lagi sesuai sama target jamnya aja gitu. Walaupun nggak kenceng-kenceng, tapi kalau seandainya kita jalan terus ya pasti sampai gitu. Ini juga jalan di daerah sini, ini
roman-romannya lumayan ya, rusak banget jalannya, gerbak-gerbuk kita kayak naik kuda di sini, rusak banget jalannya, tambelannya kurang bagus, jalannya juga banyak lubang, aduh ya, jadi harus lebih fokus, lebih ekstra hati-hati di jalur ini gitu, Bray. Kondisi badan di hari kedua ini sih masih fit ya, masih enak dibawa riding, apalagi bawa X-Max. Ternyata bawa X-Max buat touring jauh kayak gini enak juga loh, serius loh, asik. Beneran ternyata enak, nggak pegel juga, nyaman gitu kan ya, karena mungkin karena size bangkunya yang gede gitu kan, ngebikin tuh apa namanya ya, kita duduk tuh napak semua gitu kan, jadi nggak terasa pegel, apalagi dipadu sama pemandangan laut begini yang keren kan, pasti pengen, iya gak? Pengen kan pasti, ini ngelihatnya aja enak banget, bener-bener apa ya namanya tuh, bikin cerah mata gitu. Yang tadinya mata udah mulai ngantuk-ngantuk, ngeliat gituan jadi terang lagi, iya kan? Asik. Terus pegunungannya juga yang tuh keren tuh, kelihatan banget dari pinggir sini kan, pinggir jalanan ini ya, emang nggak bisa dibayar lah ya, perjalanan gini tuh pertualangannya emang luar biasa enak. Nggak pernah kita lihat-lihat, terus kita lihat tuh kayaknya gimana gitu. Tapi satu lagi nih teman-teman, kalau emang mau touring jauh memang harus persiapin fisik ya, fisik tuh emang harus ready banget gitu kan, fisiknya harus oke banget. Terus yang kedua, motornya juga harus sehat gitu, karena kalau motornya sakit-sakitan banyak kendala, repot kita di jalan. Terus yang ketiga itu sama dompet dah. Itu tuh jadi 3 elemen, asik, 3 elemen itu harus dipenuhi ya, sambil sekarang menuhin isi dompet dulu baru kita berangkat gitu, nabung udah cukup baru kita jalan coy, ya kan, jangan sampai kurang, bahaya juga kalau sampai kurang, karena nanti kita mau 2 kali penyeberangan ke Banyuwangi, dari Banyuwangi itu ke Tapang ya, ke Tapang ke Gilimanuk, Bali. Nanti dari Gilimanuk kita langsung terobos ke pelabuhan seberangnya itu di Padang Bay. Padang Bay itu kita langsung naik kapal lagi ke daerah Lembar gitu kan, di Lomboknya. Nah dari Lembar itu nggak begitu jauh, hotel kita udah tinggal kurang lebih sekitar 19 menit lah ya, karena di Lombok ya deket-deket tempatnya, jadi enak kalau buat reading di Lombok gitu, guys. Buka sini black, tuh black, udah ini tuh black, langsung, Omnya ini banget, tipis banget ini, makanya ngedut-ngedut jari. Nah itu kelakuannya, padahal sebelumnya kan udah diinformasiin tuh
Ada apa namanya, buah naga 15.000 2 kilo. Udah jalan kira-kira 100 meter, mau semuanya. Mau, akhirnya kita balik lagi tuh, puter balik lagi. Udah 100 kilo, udah 100 atau 200 meter gitu ya di depan. Akhirnya kita putar balik tuh, karena tergiur sama buah naga yang 2 kilo 15.000. Ternyata beneran di sana 2 kilo 15.000. Akhirnya kita beli, kita makan langsung di situ. Enak, manis. Terus habis kayak gitu, sayang nggak ada bagasi. Kalau ada bagasi kita hajar itu, beli banyak, kita bawa Bekasi. Tapi sayangnya baru berangkat ya. Jadi bingung kalau mau bawa. Bray, ini di depan tuh tiba-tiba ada asap, entah apa ya ini, bingung tiba-tiba begini gitu. Tuh, entah dari efek kamera, bukan efek kamera, tapi ini apa, tapi tiba-tiba di depan hilang gitu. Entah apa ya, bingung. Tuh tiba-tiba lama-lama tuh, dah normal lagi. Ya kan? Kayak nggak ada apa-apa. Nggak ngerti deh tuh, itu apa. Kalau ada yang ngerti, coba dah kasih tahu dah, itu apaan. Menuju ke Banyuwangi, ke Pelabuhan Ketapang, kita melewati Alas Baluran ya. Hutan yang dimana kanan kiri masih banyak hewan-hewan liar di pinggir-pinggir jalan. Dan di sini ada tulisan dilarang memberi makan hewan liar di pinggir jalan. Nah, khawatir aja kalau kita rajin nih di sini ngasihin makan, setiap orang lewat ngasihin makan. Setiap orang lewat ngasihin makan lagi, ngasihin makan. Lama-lama tuh bukan monkey doang yang ada di situ, ya kan? Nanti ada jerapah, ada gajah di pinggir-pinggir jalan tuh. Persis kayak taman safari kita lewat sini, ya kan? Bahaya kalau begitu. Makanya sama pemerintah setempat mungkin diberi papan pengumuman dilarang memberi makan hewan liar di daerah Alas Baluran ini, di daerah hutan ini, supaya tidak terjadi hewan-hewan lainnya yang datang ke pinggir jalan juga, repot ntar jadi pada macet di situ. Orang pada ngeliatin jerapah, ya kan, lewat. Ada kuda nil di pinggir pada mangap aja, minta kasih makan, makan gitu, minta dilemparin, ya kan. Ini aja yang nggak dikasih makan aja pada nangkring nih. Apa namanya, orang hutan sama monyet-monyet ya di pinggir tuh banyak, apalagi dikasih, buset, jadi taman safari kita di sini.
alas baluran jalur Pantura arah ke Ketapang. Nah, alas baluran ini adalah sebutan masyarakat untuk hutan baluran yang dilewati jalur Pantura di Jawa Timur, penghubung antara Situbondo, Banyuwangi ke Pelabuhan Ketapang. Jalan ini merupakan jalur utama lintas Jawa Bali, sehingga ramai dilalui kendaraan besar seperti truk, bus, dan kendaraan antar provinsi. Lokasi jalurnya nih mulai sekitar Banyu Putih Situbondo, terus berakhir di wilayah Wongsorejo, Banyuwangi, menghubungkan langsung ke Pelabuhan Ketapang. Jalur ini membelah kawasan hutan baluran, sehingga di kanan kiri jalannya tuh masih tampak hutan, savana, dan masih banyak satwa liar. Gitu bre. Nah, panjang jalur alas baluran Pantura ini sekitar kurang lebih 25 km, tapi itu panjang ruas jalan nasional ya, yang kita lewatin di kawasan hutan baluran, bukan keseluruhan luas taman nasionalnya, bukan keseluruhan taman hutannya. Ciri khas jalur alas baluran Pantura itu jalanannya panjang, terus lurus, terus diapit sama hutan lebat dan savana. Minim penerangan pada malam hari, sering ada satwa liar yang nyebrang, rusa, kerbau liar, sama monyet, ya kan? Terus terkenal rawan kecelakaan nih, terutama malam dan dini hari. Karena itu dia minim penerangan. Suhu panas siang hari itu juga terasa banget kalau siang. Tapi kalau malam itu sepi banget katanya. Begitu, Bray. Tip-tipsnya sih kalau melewati alas baluran ya kurangi kecepatan aja dah. Terus gunain kendaraan dengan lampu kendaraan dengan baik. Terus waspada ada satwa mau nyebrang. Terus jangan berhenti sembarangan, pastiin kondisi kendaraan pas kita ngelewatin alas baluran ini dalam keadaan prima. Wah, hampir nggak bisa ngomong apa-apa nih, kita udah sampai mau ke Lombok, nyebrang nih, tinggal nyebrang ya, jadi nggak ngomong. Akhirnya kita nyampe juga ke Ketapang. Karena tadi di sela-sela kita udah mau nyampe nih, ternyata hujan deras banget. Kita mampir makan mie ayam lagi sambil kita pesen tiket ya melalui Freezy, aplikasi Freezy. Jadi kita tinggal masuk barcode, udah deh, ya kan? Dan informasi dari warga setempat katanya sudahi hujan dulu gitu kan, baru nanti air lautnya tenang gitu kan, jadi ombaknya nggak terlalu tinggi. Jangan kita melintas itu dalam keadaan hujan atau sore hari banget gitu, karena ombaknya masih tinggi katanya. Setelah hujan katanya airnya tenang. Nah, kita coba ikutin, ternyata benar airnya tenang dan enak nih. Penyeberangan ini nggak terlalu gede ombaknya. Karena kita terakhir masuk, jadi kita dapat parkiran paling terakhir nih. Masih bagus kita dapat nih, pas banget di ujung apa namanya, di ujung paling belakang. Udah nggak ada lagi, udah paling belakang. kita tutup tuh, ditutup sama motor-motor kita parkir, cari posisi paling enak untuk parkir, baru kita coba naik ke atas. Kapalnya lumayan lah, ya kan, nggak terlalu gede kayak yang di apa sih namanya, yang di Merak gitu, Merak Bakau. Kalau Merak Bakau kan emang gede banget ya, kalau di sini nggak terlalu gede kayak gitu, tapi lumayan gitu. Kalau yang gede kan ombaknya nggak terlalu kenceng,
nabrak ke kapalnya. Tapi kalau yang kecil kan khawatir yang terombang-ambing gitu kan, kencang, karena berapa kali kita lewat sini kencang banget ombaknya, jadi kita puyeng malah. Ini enggak kok, enak. Dan sambil nunggu-nunggu juga kita liatin si kapal ini mau nutup pintu belakangnya itu. Set, naik pelan-pelan digerek, ya kan? Mantap. Jangan habisin. Besok. Kita udah di atas kapal, saking tenangnya di atas kapal tuh kayak nggak ada rasanya. Emang enak banget tuh, bener. Terima kasih banget buat yang di warung, kita ngobrol-ngobrol di warung mie ayam, ngasih tahu bahwa setelah hujan ombaknya jadi nggak kenceng gitu, jadi kita bisa dengan aman dan nyaman melintas. Sepanjang perjalanan sih seluruh orang-orang yang kita ketemu, orang-orang yang baru kita ketemu itu emang baik-baik banget gitu kan. Jadi ngebikin atau ngenambah kita tuh perjalanannya makin asik. Di sini nggak tahu nih, kita lagi ngomong serius banget, ngomongin tentang pulang kita mau towing atau kita mau gas lagi. Tapi itu masih tentatif gitu kan, karena belum tahu nih kita mau kita towing atau kita gas lagi sampai ke Bekasi, karena masih ngeliat situasi dan kondisi badan. Kalau enak kita gas lagi, kalau seandainya towing, nah kalau kita mau towing dari mana nih? Makanya ini kita lagi omongin dari sekarang. Kita prepare aja. Yuhu, asik. Akhirnya kita nyampe juga di Pulau Bali. Di sini kita nginep di Hotel Sari, enak tempatnya, ya kan? Harganya juga nggak mahal, pas di budget kantong lah, ya kan? 300 ke bawah. Terus kamarnya AC, dapat air panas juga, enak nih pokoknya. Bisa ngelap-ngelapin motor juga di sini. Kalau males ada yang nyuciin juga motor di sini. Tuh, tapi bayar ya kalau mau dicuciin. Hotelnya bersih, penginapannya enak lah pokoknya gitu kan. Kalau teman-teman yang mau nginep di daerah Gilimanuk, nah di sini dah tuh tempatnya pas. Di sini juga karena Koacun motornya masih baru ya, dari pertama turun langsung digas ke Lombok nih. Jadi kita ngambil servisnya di Bali, servis pertamanya, supaya garansinya nggak hilang. Kita servis dulu motornya, ganti-ganti oli sama servis dan lain-lain. Setelah itu langsung kita gas lagi, kita tarik lagi ke Padang Bay, ya kan. Kalau aneh tidur aja tuh, mumpung ada kesempatan istirahat, molor aja dah mendingan. Pas banget, enak soalnya, anginnya sepoi-sepoi.
kita sebentar lagi mau nyampe ke Padang Bae, kalau di sini orang bilangnya Padang Bae. Jadi langsung berangkat ke Lembar, Lombok. Karena jangan ngasih tahu orang-orang nih ya, ini rahasia. Itu pihak hotel udah nungguin mau ngejoprak tidur. Sekarang mau nyebrang ke Lombok. Capek tapi tetap semangat. Harus semangat tuh. Nggak boleh nggak semangat. Bahaya kalau nggak semangat. Jam berapa? Nah ini mas setengah 8 kok belum bangun masih tidur. Ini masih setengah 8 ya. Masa sih kata kok? Oh baru ingat dia baru tidur. Aduh gak kira kesian. Ternyata kita mau nyebrang pelabuhan itu nggak segampang nyebrang pelabuhan sebelumnya yang langsung naik. Kita antri rupanya, antri kapal. Di sini lumayan lama nunggunya, hampir sejam lebih kita nunggu di sini. Dari sore sampai maghrib nih. Maghrib belum datang juga kapalnya. Aduh lama banget. Belum lagi ditambah nih ya sama penyeberangan ke arah Lembar dari Padang Bae itu sekitar kurang lebih 4 sampai 5 jam gitu kan. Kemungkinan wah ini bakalan lewat nih bablas nih tidur malam kita nih. Jadi bakalan di jalan kita nyampe di Lembarnya, nyampe di Lomboknya. Tapi untungnya nyampe di Lombok itu kita hotelnya nggak jauh, kurang lebih sekitar 19 menit. Ya lumayan lah. Di kapal juga kan kita nggak bawa motor, tidur-tidur aja, nyantai-nyantai aja gitu kan. Akhirnya kita masuk nih menuju ke dalam kapalnya. Ya kan, kita masuk menuju ke dalam kapalnya. Kirain gede ya kayak di Bakauheni gitu kan, di Merak Bakau. Ternyata kapalnya nggak terlalu gede juga, kecil juga kapalnya ternyata ya. Aduh khawatir aja ombak gede coy. Ternyata malam ini nggak gede juga ombaknya, ya masih bisa dimaklumi lah. Ya alhamdulillah kita jalan perjalanan malam ini lancar. Sampai dengan Lombok juga lancar dan nggak ada kendala sedikit pun, dan semua penyeberangan laut juga tenang, aman dan terkendali semuanya. Aduh mantap lah pokoknya.
Senang betul untuk hari ini. Terima kasih doanya teman-teman. Yang di grup juga selalu support. Terima kasih. Keren pokoknya grup Bray Brother. Kita udah mau sampai nih, tapi lagi antri untuk nyebrang ke pelabuhannya. Ke pelabuhannya kita antri. Ya, tadinya mikir jam 10 udah tidur karena kita antri juga mau masuk kapalnya. Terus udah nyampe kapal juga antri lagi buat nunggu mobil-mobil lain untuk masuk sampai full kan. Akhirnya kita sampai ya lumayan nih gitu kan, jam 11 atau setengah 12 kita baru sampai ke hotel. Alhamdulillah semalam kita udah sampai ke hotel Puri Indah Subak ya kan. Jadi kita semalam udah istirahat, tidur nyenyak. Pagi ini kita udah mulai explore ke Lombok, area Lombok. Rencananya kita ini mau jalan ke Simbalun gitu. Alhamdulillah kita udah sampai semalam. Terus kita istirahat di hotel apa ya namanya, Puri Indah Hotel Subak. Nah ini lagi-lagi nih harganya juga juara, murah, nyaman hotelnya. Kalau mau lihat nanti kita naik ke atas, kita lihat-lihat di kamarnya gitu ya. Terus satu lagi, selain murah di sini juga di pusat kota. Jadi mau keluar Indomaret ke apa lagi ya, Indomaret, Alfamart, Point Coffee, semua dekat, gampang nyarinya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang touring nih dari Jakarta langsung Bali, tempat penginapannya ada yang murah. Terus habis kayak gitu yang di sini juga murah. Enak nih pokoknya, aman. Nggak usah takut dan nggak usah tunggu-tungguan kalau touring. Gas aja. Ya. Nih, satu lagi. Hari ini kita mau ke mana nih? Sembalun, Mandalika. Kalau dapat kita muter ke Senggigi dikit kali ya. Muter ke Senggigi. Kalau mau nyebrang ya lihat keadaan lah besok mungkin gitu. Oke. Sampai sini dulu untuk hari ini videonya. Next terakhir nanti ada kamarnya. Kita lihat kamarnya kayak apa. Oke, break. Tar dulu. Jangan lupa bahagia selalu. Terus sama di subscribe, di like itu YouTube ya, biar channel makin gacor. Ntar kita jalan lagi, entah kemana lah pokoknya ya. Ya udah, bye. Assalamualaikum. Di sini ada duka pas kita lagi laundry ya. Ternyata ada yang lagi ngaben nih, mau ngaben. Udah dibawa juga tuh, rame gitu kan.
mau upacara ya, upacara ngamen gitu guys. Jadi ya tuh lihat tuh rame banget gitu. Gas, kita langsung tarik ke Sembalun. Kurang lebih perjalanan dari hotel ke Sembalun itu 2,5 jam kali ya. Ya kurang lebih itulah ya, 2,5 jam. Cuma kita banyak mampir-mampir. Tadi kita tergoda sama buah duren ya. Ternyata masih belum cocok harga. Kita lanjut terus kita mampir lagi isi bensin. Karena kita jalannya siang ya, kita jalannya udah agak siang, jam 9-an ya. Terus kita ditambah lagi, kita sarapan dulu, ngopi-ngopi tadi sampai dengan jam 11 habis laundry, kita ngopi-ngopi kan. Jam 11 kita jalan, kita mampir ke pom bensin, terus kita sholat dulu sambil isi bensin, baru kita lanjut perjalanan ke Sembalun gitu. Ternyata aktivitas di daerah sini juga banyak ya, terutama orang-orang yang lagi reading mau menuju ke puncak Sembalunnya. Tuh keren banget tempatnya, tanjakannya juga ngeri, mantap, enak banget, cuacanya juga dingin, mantap dah, keren. Nggak nyangka bisa nyampe sini. Tuh kelihatan dari sini, aduh tanjakannya mantep banget tuh kan, tinggi banget jalanannya, aduh. Di sini kita berhenti dulu, kita minum-minum air dulu, walaupun udah nggak jauh lagi, cuman 2 kali nanjak dulu, biar kita istirahat dulu lah sebentar, karena di sini juga bagus banget nih, bisa kelihatan pemandangannya tuh. Dari area ini tuh kelihatan banget pemandangannya, bagus banget, ada gunung kelihatan dari sini. Ih keren pokoknya, kayak berasa di luar negeri gitu ya kan, kalau dilihat-lihat mantep banget dah pemandangannya, keren. Akhirnya kita sampai juga di puncaknya Sembalun nih. Di atas ternyata ada cilok, kita beli dulu cilok ya kan, buat ngangetin badan, karena tuh lihat kabutnya aja udah kelihatan tuh kan, nutupin semua. Dingin coy di sini.
Tuh langsung foto Om Bray sama Ko Acun, ya kan? Ya kita sibuk makan. Yang lain sibuk foto, kita sibuk makan. Ya ngangetin badan. Di sini tempatnya ya kalau dilihat mirip-mirip puncak zaman dulu ya. Ada warung-warung gitu di kanan kirinya. Tapi di sini puncaknya cuma segaris gitu doang. Kalau nggak salah nih ya, kurang lebih 200 meter di atasnya udah turun lagi gitu. Jadi tempat datarnya tuh ya segini doang. Tuh di depan udah turun lagi, nggak nyampe kali 150 meteran kali, atau 100 meter. Dia datar terus langsung turunan lagi ke bawah. Jadi puncaknya di sini tuh. Dari sini kita coba turun lagi menuju ke bawahnya. Tapi nanti kita putar balik lagi karena tujuan selanjutnya kita mau ke Mandalika. Gitu Bray, bagus banget tempatnya tuh. Keren. Nah, menurut informasi di jalur ini itu selain pemandangannya yang bagus gitu kan, di sini juga untuk menuju ke Senggigi katanya lebih dekat. Tapi karena kita khawatir nyampe ke Senggigi itu sore gitu kan, apa yang mau dilihat juga kan kalau udah malam, ngelihat pantai nggak bisa menikmati pantai juga gitu kan. Makanya di depan kita putar balik lagi. Tuh gunungnya keren banget ya, tutup awan begitu. Hai guys, kita udah sampai di Mandalika. Hari ini keren banget. Masuk Rinjani kita, ya kan, tadi di Simbolon lagi, Simbalu. Kita ke sana terus kayak gitu, balik langsung putar ke Mandalika. Besok trek kita mau ke mana ya? Senggigi, sama katanya ada air terjun yang bisa di belakang. Kita mau main air dulu ya enggak? Aduh, badanku capek mau mijit. Jas. Guys, sudah hari kedua di Lombok. Sekarang kita menuju ke Senggigi karena ke Senggigi itu nggak jauh ya dari hotel tuh, sekitar 30 menit, malah 30 menit. Jadi kita langsung OTW aja pagi-pagi ya, seperti biasa start jam 8 atau jam 9 kita jalan. Jadi emang kita jalan santai kan, dan nggak ada tujuan lain gitu. Kita main di pantai hari ini gitu Bray. Wah keren banget ya, emang beda emang apa namanya, ombak-ombaknya tuh bagus, pantainya pasirnya juga putih gitu kan. Di sini awannya juga tebel gitu, jadi birunya tuh kayak nyatu atas bawah ya kan. Nah, terus habis kayak gitu juga kita di sini menikmati pemandangan. Selain menikmati pemandangan, kita menikmati juga kelapa yang ada di Senggigi. Minum air kelapa. Ternyata enak tenan rek gitu, mantap. Setelah kita menikmati Senggigi,
2-3 jam kita langsung putar arah lagi, kita cari tempat makan yang enak di sekitaran Lombok. Jadi kita balik arah, kita cari makanan-makanan yang enak gitu. Tadinya sih mau siput-siput gitu ya, cari ikan bakar gitu-gitu. Tapi karena mungkin ini hari libur kali ya, jadi nggak terlalu banyak juga yang buka gitu untuk tempat makannya. Jadi kita cari seadanya lah, melalui Google aja kita carinya, dan kita diarahin di tempat makan saung-saung gitu. Ternyata enak juga, di situ ada rahang tuna, ada macam-macam juga gitu ya, enak lah gitu makanan siang kita yang ngebikin ngantuk-ngantuk di saung-saungnya. Sebelum nyampe ke tempat makan, ternyata ada durian. Kita mampir dulu, kita tekan durian dulu, ya kan? Waduh, mantap, hajar. Buka semua, Bu. Jangan kasih lepas, pokoknya. Kasih buras, bongkar semuanya. Ternyata setelah 2 hari di Lombok, puas sudah, kita persiapan kembali ke Bekasi. Tapi setelah perjalanan yang panjang itu, semalam kita sempat diskusi-diskusi gitu kan di tempat di kafe gitu kan, sambil nongkrong-nongkrong ria di daerah Lombok. Kita putusin akhirnya untuk kita tarik kembali, kita gas lagi menuju ke Bekasi. Ternyata enak gitu, badannya enak gitu, nggak berasa capek karena memang touring banyak istirahatnya kita kan. Malam tuh jamnya waktu tidur kita tidur gitu, jadi nggak capek. Kita gas lagi aja lah, ngapain kita mau towing gitu kan, kalau kita bisa bawa gitu, Bray. Jadi kita bawa lagi, setelah sepakat semua kita gas lagi. Ini kita bawa kendaraan masuk ke kapal itu jam 7 pagi gitu kan, tapi kita keluar dari kapal itu jam 4 sore. Waduh, bener-bener kita terombang-ambing di kapal. Hari ini luar biasa gitu kan, ombaknya juga kenceng banget. Wah, bener-bener kita dihajar abis deh di di Lombok menuju Bali. Nah, dari Bali kita jalan lagi ke kita mampir dulu. Dari Bali itu kita mampir dulu ke Denpasar Balinya. Kita makan di Tempong Indra. Habis kayak gitu kita langsung jalan lagi malamnya menuju ke Gilimanuk. Kita langsung istirahat di Hotel Sari lagi. Kita tidur di Hotel Sari lagi. Pagi-paginya kita langsung jalan ke Ketapang. Dari Gilimanuk ke Ketapang. Nah, pas nyampe Ketapang, ngobrol sambil sarapan pagi, kita langsung
punya ide untuk ke Pulau Madura gitu lewat jembatan Suramadu gitu, karena kita lewat Surabaya kan, cuman memang kita nggak masuk ke kota Surabayanya, lewat pinggir Surabaya kan kalau jalur Pantura itu. Tapi karena kita sekalian jalan balik itu biar untuk happy gitu kan, karena kita bawanya buat happy-happyan aja, kita tembus dulu ke Pulau Madura, kita lewatin jembatan Suramadu. Nah sekarang kita udah lewatin jembatan Suramadu nih, kita lagi di atas jembatan Suramadu. Luar biasa, keren banget, ternyata ini pengalaman luar biasa nih yang nggak pernah gitu. Pernah dulu sekali naik mobil tapi lewat sini nggak terlalu kelihatan lautnya gitu kan, karena kan ketutupan. Kalau di motor, jalur motor bener-bener kelihatan banget, berasa kita tuh emang bener-bener di pinggir gitu, di pinggir lautan yang dikasih jembatan. Ya kalau ngeliat ke kiri tuh agak ngeri ya gitu, laut lepas gitu. Serem banget deh pokoknya. Kita lewat sini, aduh, pengalaman pertama naik motor lewat Suramadu gitu, Bray. Nah kalau teman-teman nanti ada punya kesempatan buat touring ke Pulau Madura, ini boleh juga nih Suramadu nih, beneran serius, keren deh tempatnya keren Suramadu. Terus kita di Pulau Maduranya juga makan di makan satenya juga enak banget, memang lain, asli beneran lain kalau makan langsung di sana dengan yang ada di Bekasi atau Jakarta gitu, Bray. Jembatan Suramadu, Surabaya, Madura, berdiri sebagai hasil dari gagasan lama untuk menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Sejarah singkat berdirinya Jembatan Suramadu itu gagasan awalnya muncul sejak tahun 1960-an pada masa Presiden Soekarno, namun belum bisa direalisasikan karena keterbatasan teknologi dan biaya. Perencanaan serius dimulai pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pembangunan fisik dimulai pada 20 Agustus 2003. Pembangunan sempat terhenti akibat tragedi runtuhnya girder pada tahun 2004. Lalu dilanjutkan kembali dengan perbaikan sistem keselamatan. Jembatan Suramadu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Fakta penting Jembatan Suramadu itu panjang totalnya ya sekitar 5.438 meter. Itu ngejadiin jembatan terpanjang di Indonesia karena dia menghubungkan kota Surabaya, Jawa Timur dengan Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah, itu fungsinya untuk mempercepat mobilitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka akses pembangunan di Pulau Madura. Sejak 2018, jembatan ini gratis tanpa tarif tol. Jadi jika mau lewat sini, mau bolak-balik 10 kali juga nggak apa-apa tuh, gratis asal kuat. Kalau aneh sih nggak kuat ya, merinding. Karena gimana ya, ngelihat dari atas itu serem banget tuh jembatannya, tinggi banget beton-betonnya ya kan. Di depan juga mau kencang juga takut, karena ini kan ada buat angin nih yang sebelah kiri supaya kita nggak kena angin secara langsung, jadi biar pecah. Aman sih sebenarnya, cuman rasa khawatir itu jadi tetap ada gitu karena kita ngelihat langsung gitu di tuh kan langsung ngelihat laut sebelah kiri, serem aja gitu. Iyalah, serem aja gitu. Asik. Nggak, beneran serem gitu, Bray. Makanya pengalaman banget ini kita tuh, mana ujungnya belum kelihatan ya kan. Tapi
teman-teman yang lain pengendara lain gitu ya, kayaknya udah enjoy aja, mungkin karena udah biasa kali ya lewat sini, jadi ya lewat-lewat aja gitu, santai mereka. Karena kita baru pertama kali lewat ya mungkin begini kali, jadi kayak histeris ya, istilah lainnya kata norak begitu. Kelihatan juga tuh Om Bray dada-dada melambaikan tangan. Itu bukan melambaikan tangan untuk menyerah, bukan, tapi melambaikan bahwa dia seneng juga lewat sini gitu kan. Pengalaman baru juga buat Om Bray, buat Ko Acun juga gitu kan. Jadi ngebikin seneng gitu kan, situasinya jadi, suasananya jadi seneng gitu. Aduh asik ya kan, lewatin Pulau Madura, jembatan Suramadu gitu. Ke Pulau Madura lewat jembatan Suramadu. Weish. Nah, satu lagi, Bang. Mana Bang temennya? Satu lagi. Nah, itu dia. Kawan kita satu lagi, karena terkait dengan pekerjaan dan memang harus sampai sesegera mungkin untuk pekerjaannya, jadi motornya, kendaraannya harus di towing sampai dengan ke Bekasi. Ya gimana lagi, sebenarnya dia pengen banget gitu kan ikut balik lagi di reading lagi, tapi karena terkait faktor pekerjaan dia harus di towing motornya dan ikut sampai dengan Denpasar Bali. Sampai Denpasar Bali kita untuk ini ya, untuk bisa jalan gitu, karena dia harus siap-siap besok harus di towing pagi-pagi lewat ekspedisi dan kembali ke Bekasi, ke Jakarta, naik pesawat ke Jakarta terus langsung balik ke Bekasi untuk balik lagi besoknya harus kerja gitu. Ya itulah makanya teman-teman, karena waktu ya, karena waktu gitu kan, momennya juga gitu ya, harus benar-benar disiapin benar-benar gitu. Tapi karena kepengen banget gimana ya gitu ke situ ya, keren lah buat Bro Deka bisa nyempetin waktu nyampe gitu, walaupun belum bisa ke Suramadunya, tapi keren Bro Deka keren. Setelah kita melewati Suramadu, terus kita makan di Pulau Madura dan kita kembali lagi menuju ke Surabaya, melintasi jalur Pantura lagi. Akhirnya kita stop di Lamongan. Nah, pagi kita start di Lamongan. Ini hari ke-7 ya. Kita nginep di Lamongan semalam gitu kan. Hotelnya hotel dari punya SMK apa gitu, SMK 1 ya, SMK 1 Lamongan. Di situ ternyata murah, hotelnya bagus, kayak bintang 4 deh, bagus banget. Nama hotelnya tuh Edo Hotel. Edo Hotel, iya, Edotel ya, Edotel tuh, itu keren banget kalau di Lamongan. Kalau yang mau mampir deh, enak, mantap. Lewat siang lagi nih, makan di Tosowe lagi nih. Mantap. Nasi pecel. Pedas. Pagi ini kita langsung sarapan pecel juara di Lamongan. Ini pecelnya juga lain nih, enak banget nih pecelnya. Emang juara. Pokoknya kalau makanan, kalau di daerah sekaligus kuliner nih, emang rasanya juga beda gitu kan. Menu makanannya juga ya memang khas daerah gitu kan. Jadi
Mantap lah kita bisa sarapan di sini. Oh bos hari ini kita makan dulu sarapan sebelum menuju ke Bekasi. Kayaknya kita menginap di Cirebon. Ya pas lagi besok pagi jalan ke Cirebon dan Cirebon ke Bekasi kan dekat. Kita sekarang makan apa mana? Resto. Lenteng Wan Sindio. Yang Cina pertama datang ke Pulau Jawa. Kuban. Udah pernah belum kemari? Belum kan? Makanya buruan kemari. Sampai di Tuban, kita mampir dulu di salah satu kelenteng. Karena salah satu teman kita juga mau ibadah di kelenteng ini. Katanya kelenteng ini juga salah satu sejarah yang ada di Tuban gitu, Bray. Apa sih Laksamana Cengho lah, pokoknya masih pengaruh dari situ gitu. Jadi kita mampir ke sini sambil lihat-lihat gitu sejarahnya dan muter-muter. Ya wisata religi lah di sini gitu kan. Ngeliat-lihat juga kan kapan lagi kita bisa masuk ke kelenteng. Kebetulan juga teman kita juga lagi ibadah kan. Jadi kita sambil nunggu gitu, Bray. Itu namanya kebersamaan. Kemarin teman kita yang nungguin kita waktu kita sholat gitu. Sekarang kita gantian tungguin dia juga lagi ibadah gitu, Bray. Namanya kita touring bareng-bareng gitu. Wis mantap lah kita bisa main-main ke sini. Keren, pengalaman juga buat kita kan. Hari ini hari ke-8. Kemarin kita dari Lamongan berhenti di Batang sampai dengan jam 1 siang ya kalau nggak salah, jam 1 sampai setengah 2 siang. Kita langsung gas lagi sampai dengan jam 7 atau jam 8 malam kita sampai Batang. Nah di Batang kita cari penginapan. Nah dapat juga nih tempat penginapan di depan Pantai Sigandu, namanya Love Inn Batang. Hotelnya bagus, seriusan bagus, harganya murah, bisa cuci motor. Pada ngebut pada nyuci motor di sini tuh,
bersih-bersihin motor, beres semua. Ya kan, hotelnya keren sih, bagus, AC-nya dingin, air panasnya ada, mantep deh. Jadi kita mau bebersih motor pagi bisa, terus kita tidur juga nyaman. Terus jam berapa bang jalan lagi dari Hotel Lovin? Ya ini siang nih, jam 9 nih, jam 9 pagi kita baru start lagi dari Hotel Lovin di Batang. Langsung hari ini gas ke Bekasi, nggak berhenti. Bukan nggak berhenti, maksudnya nggak nginep lagi gitu. Berhenti sih berhenti, kita makan, kita isi bensin, kita tekan kelapa gitu kan. Sampai ketemu di Jalan Cikampek. Aduh, benar-benar nih banjir total, kita ngelewatin malam-malam nih. Pas maghrib di Cikampek hujan deras abis-abisan gitu, Bray. Ini banjir lumayan dalam ya, tapi untung alhamdulillah lancar nih, nggak mogok karena di depan banyak motor yang didorong mogok. Akhirnya kita sampai di Bekasi jam 7 malam. Alhamdulillah selamat semua sampai tujuan dan tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Dan satu lagi informasi, PP untuk bensin itu kurang lebih di 1,2 dan 3, antara itu 1,2 atau 3 juta gitu, Bray. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share videonya biar channelnya makin gacor. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di touring selanjutnya dan video selanjutnya. See you dan bye-bye. Thank you.